Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang publish or perish. Nah, publish or perish ini digunakan untuk mencari referensi yang relevan terhadap apa yang kita cari. Kemudian database dari hasil pencarian publish or perish ini juga bisa kita manfaatkan untuk visualisasi eh, menggunakan post viewer. Nah, nanti kita akan coba untuk visualisasi menggunakan post viewer. Bagi Bapak Ibu yang belum download Publish or Perish, silakan di Google Publish or Perish, kemudian di-download sesuai dengan OS masing-masing Bapak Ibu. Jika pakai Windows, silakan download dan install di sini. Kemudian yang kedua adalah Google, silakan Google Post Viewer, kemudian buka yang paling atas dan download Post Viewer dan pilih sesuai dengan OS masing-masing komputernya. Misal pakai Windows, silakan download yang Windows. Nah, jika sudah diinstal dua aplikasi tersebut, cara menggunakannya yang pertama adalah menggunakan Publish or Perish. Nah, di sini di Publish or Perish ini kita bisa mencari dari berbagai macam database. Contohnya dari Scholar, kemudian Crossref, Scopus, kemudian bahkan WOS. Kalau kita lihat di sini ada bintang satu, bintang 2, bintang 3. Nah, itu ada keterangannya, Bapak Ibu. Jadi yang bintang satu itu kita bebas memanfaatkan database pencariannya seperti Google Scholar, Crossref, PubMed, dan lain-lainnya. Kemudian yang Scopus seperti ini bintang 2 itu kita harus registrasi dulu. Jadi Bapak Ibu harus memiliki akun Scopus terlebih dahulu. Kemudian kalau bintang 3 seperti ini, WOS dari Web of Science, ini Bapak Ibu harus subscribe terlebih dahulu ke WOS Clarivate-nya. Nah, untuk yang paling mudah kita coba untuk mencari dari database Google Scholar. Di sini akan muncul beberapa baris. Yang pertama kita bisa mencari berdasarkan nama penulisnya, kemudian nama publikasinya, apakah itu dari suatu jurnal, misalnya nama jurnalnya Jurnal Teknologi Kimia Mineral, atau nama jurnal yang lain. Kemudian bisa kita cari berdasarkan title-nya atau keyword-nya. Kemudian yang paling bawah ini maksimum berapa kita ingin menampilkan data dari hasil pencarian kita. Kemudian kita bisa juga menginclude sitasi yang apa yang ada pada hasil pencarian kita, jurnal hasil pencarian kita, include paten juga. Kemudian apakah kita hanya ingin memasukkan artikel review dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa menambahkan filter rentang tahun atau ISSN jika kita ingin. Tapi untuk pencarian secara garis besar, biasanya kita ingin mencari eh, tanpa filter terlebih dahulu. Contohnya di sini saya menggunakan keyword, pencarian keyword misalnya leaching, nickel, chrome, laterite, oh. Hmm. Setelah dimasukkan keyword yang ingin kita cari, kemudian kita tinggal klik search. Ya, karena tadi saya memasukkan maksimum resultnya 200, maka dia akan mencari jurnal yang paper yang paling relevan sebanyak maksimum 200 paper. Dan biasanya dia meminta autentikasi seperti ini, kemudian dia lanjutkan pencarian. Kita tunggu sampai 200 sampai pencariannya selesai. Nah, enaknya di sini kita dapat melakukan eh, sortir. Apakah kita ingin mensortir dia dari sitasi terbanyak, kemudian eh, sitasi per tahun, kemudian yang paling penting ini, Bapak Ibu, ranking. Jadi, kalau kita filter atau sortir menggunakan ranking ini,
dia akan meranking paper yang paling relevan dengan kata kunci yang kita cari tadi. Misalnya ini. Kalau kita lihat di sini title-nya Extraction of Nickel from Laterite Ore at Atmospheric Pressure with Agitation Leaching. Nah, ini kan sangat relevan sekali dengan hasil keyword yang ingin kita cari tadi yang ini. Ini tahunnya 2009, kemudian publikasinya di Hidrometalurgi, publishernya ini, dan lain sebagainya. Dan di bagian sebelah kanan, sini kita bisa melihat citation metric. Nah, publikasinya ternyata dia mencari dari 1980 hingga 2025. Kemudian banyak papernya 200, banyak citasinya sekian, dan lain-lain. Nah, dan tidak kalah penting itu adalah eh, paper details di sini. Nah, tidak hanya memunculkan list pencarian seperti ini di Publish and Perish itu kita juga bisa membuka paper ini pada versi publishernya. Kalau kita klik publishers versionnya, nah di sini kita bisa melihat memang betul paper tersebut uh, diterbitkan di hidrometalurgi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu download atau Bapak Ibu baca dari paper detail yang tampil di Publish or Perish ini. Kemudian, uh, jika kita ingin me- menyimpan hasil pencarian 200 paper ini, menyimpan hasil pencarian yang kita cari tadi, atau mengekspor semua dari 200 publikasi ini, kita bisa melakukan save result. Save result, di sini kita bisa memilih apakah kita simpan sebagai CSV, kita ingin membuat matrix dalam Excel misalnya boleh. Kemudian apakah kita ingin menyimpan dia sebagai RIS, kemudian kita bisa ekspor ke contohnya Mendeley, Postpewar, dan lain-lain. Nah, dalam video ini kita akan ekspor dia menjadi file.ris. Misalnya di sini saya simpan sebagai pencarian GS. Ini akan simpan di folder download, save. Kemudian setelah di save, artinya kan kita sekarang sudah memiliki hasil 200 hasil pencarian ini. Nah, bagaimana cara kita ingin memvisualisasikannya? Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan Postviewer. Jadi Bapak Ibu tadi tinggal download dan install Postviewer-nya. Jika sudah terinstall, dibuka Postviewer-nya. Kemudian kita bisa mengimpor data hasil pencarian Publish or Perish ini ke Postviewer untuk memvisualisasikan. Caranya, nah ini tampilan Postviewer Bapak Ibu, jadi sangat sederhana seperti ini. Jika kita ingin membuka file yang telah kita buat sebelumnya di Postviewer bisa, atau bisa meng-create file baru. Seperti yang kita lakukan sekarang, eh, karena tadi filenya formatnya RIS, maka kita pilih yang create map based on text data. Ini bisa kita pilih yang read data from reference manager file, supported file type-nya bisa dilihat di sini dia supported terhadap file RIS, kemudian next. Kita tinggal cari file RIS-nya, kita browse tadi di download, kemudian pencarian GS ya. Saya cari dulu pencarian GS, ini filenya yang tadi. Klik next, kemudian bisa Bapak Ibu, misal hanya ingin memvisualisasikan dari data title saja, atau abstrak saja, atau dua-duanya. Nah, di sini kita akan visualisasikan dari data title dan abstrak. Kemudian next, sementara mengekstrak, bisa menggunakan binary counting. Nah, apa itu binary counting? Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini nanti. Ya. Kemudian di sini eh, threshold. Jadi Bapak Ibu bisa menetapkan threshold bahwa minimum number of occurrence term-nya itu bisa kita tambah atau perkecil.
Kalau kita lihat di sini 10, maka hanya akan terdapat 25 hasil keyword atau kata kunci yang eh, nanti akan diekstrak atau divisualisasikan. Kalau kita perkecil, kalau misalnya kita perkecil seperti ini, nah ini thresholdnya semakin, filternya semakin membesar sehingga hasil yang akan divisualisasikan nanti akan bertambah banyak. Misalnya saya threshold 2 misalnya. Nah, kemudian number of term yang akan ditampilkan ini defaultnya itu adalah 60% dari hasil yang threshold tadi. Kalau threshold tadi 241, 60%-nya itu adalah 145. Dan di sini kita bisa menambah atau mengurangi, misalnya kita ingin menampilkan 200. Next. Ini adalah term atau kata kunci, title yang berhasil kita temukan pada hasil pencarian kita di di publish or perish tadi. Kita tinggal klik finish, maka dia akan memvisualisasikan berdasarkan cluster. Jadi kalau kita lihat visualisasinya di sini ada hijau, orange, ungu, dan warna-warna lain. Itu diklasifikasikan berdasarkan cluster. Misalnya cluster yang ini. Yang ungu itu adalah metal, cluster metal. Ternyata metal ini berhubungan dengan high pressure acid leaching, kemudian minding, kemudian iron content, dan lain sebagainya. Kemudian yang orange, cluster yang orange ini leach ya, pelindian. Bisa berhubungan dengan treat or, kemudian separation, residu, dan lain sebagainya. Nah, artinya yang besar bulatannya seperti ini atau menjadi inti cluster itu artinya sudah banyak muncul atau sudah banyak diteliti pada publikasi sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mencari informasi yang tersirat pada visualisasi ini adalah kita bisa menemukan area atau topik-topik yang belum banyak diteliti. Area itu di mana? Areanya itu biasanya berada pada tepi atau bagian luar dari visualisasi ini. Dan juga biasanya masih kecil dan sambungannya tidak banyak seperti ini. Amenability, kemudian uh, kalau kita lihat di sini ada lagi uh, aglomerasi dan lain sebagainya. Dari visualisasi ini juga kita bisa melihat uh, overlay-nya. Kalau dia semakin warnanya ini semakin mengarah ke kuning, itu artinya semakin baru. Jadi, nah, seperti ini semakin baru. Jadi, dia terdapat pada publikasi yang paling baru. Nah, biasanya kan kalau kita melakukan literatur review itu kita ingin mendapatkan literatur-literatur yang baru. Nanti Bapak Ibu bisa memfilter berdasarkan tahun di publish or perish-nya ini, nah, seperti ini, atau bisa juga melihat secara garis besar menggunakan post viewer. Ya. Mungkin itu untuk publish or perish dan juga pengenalan post viewer. Saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.